Oke, karena saya tidak menyuruh Anda nonton video, jadinya nggak ada kuis. Oke, saya masih berhutang yang kemarin. Kita mulai dari contoh saja agar kita bisa mengapresiasi bunyi resultnya seperti apa. Misalkan kita punya matriks A, isinya 1, 2, 3, 2, 4, 6. Dan kita mau mencari ruang 0 dari A. Cari ruang 0. Nah, Anda sudah belajar di ALE gimana cara mencari ruang 0, yang pada intinya bilang bahwa kalau kita melakukan operasi baris pada A, kemudian Anda dapatkan matriks elementer, maka solusi dari AX sama dengan 0 itu persis dengan solusi EX sama dengan 0. Jadi X yang memenuhi persamaan ini adalah persis sama dengan X yang memenuhi persamaan ini. Oke. Jadi kalau pakai cara ini, maka kita lakukan operasi baris terhadap A. Kebetulan ini cuma sekali aja. Kalikan dengan min 2 dan jumlahkan. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Ya. Nah, kemudian tadi bilangnya bahwa persamaan ini dipenuhi jika dan hanya jika persamaan ini dipenuhi. Ya. Nah, sedangkan persamaan yang di sebelah kanan, kalau matriks E-nya adalah ini, bunyinya adalah X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 0. Ya. Kemudian kita identifikasi kolom-kolom yang tidak mengandung satu utama. Kolom-kolom yang bukan kolom basic. Itu kolom ini dan kolom yang ini. Si dua kolom ini menunjukkan bahwa Y dan Z-nya merupakan variabel bebas. Ya, Y dan Z-nya boleh kita assign bilangan apa saja. Jadi Y-nya misalkan kita assign S, kemudian Z-nya sama dengan P, maka X-nya adalah min 2Y kurang 3Z, yang tidak lain adalah min 2S kurang 3T. Berarti si ruang 0 dari A itu akan sama dengan himpunan semua X, Y, Z yang bentuknya seperti ini. Himpunan semua min 2S min 3T, S, T. Dengan ST-nya bilangan real atau DF. Ini bisa kita pecah menjadi S min 2, 1, 0 ditambah T min 3, 0, 1. Oke. Berarti si ruang 0-nya itu adalah himpunan ini, dan juga kita bisa katakan bahwa unsur atau vektor yang span si ruang 0A itu adalah vektor min 2, 1, 0 dan min 3, 0, 1. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, kemudian kemarin kita ingin membuktikan teorema bahwa kalau misalkan A, kita lakukan operasi baris untuk mendapatkan matriks echelon baris terreduksi U. Okay. Kemudian si U-nya itu kita kenali yang mana baris 0, yang mana bukan baris 0. Ya, ini C, ini 0 gitu. Ya, ini matriks blok dengan blok yang pertama
bukan matriks 0, dan blok yang kedua adalah matriks 0. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ketika kita mencari ruang 0 dari A, ya, kita semacam berhenti pada matriks echelon baris tereduksi, kemudian kita menulis ulang si persamaan awal ke dalam persamaan yang dihasilkan lewat matriks echelon baris tereduksi. Ya, pertanyaannya, kalau kita mau mengotomatisasi ini kan apa? Kita kayak berhenti di sini, terus di sininya ngapain gitu? Kalau diotomatisasi gitu, ya, kita harus mengidentifikasi mana kolom yang ada satu utamanya, mana yang bukan, kemudian kita bikin persamaan dan selanjutnya. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa mengekstrak informasi ini dengan cara yang lain. Nah, si teorema bilang bahwa jika P adalah matriks yang kita gunakan untuk mentransformasi A menjadi U, kan setiap kali kita melakukan operasi baris, sebetulnya kita mengalihkan A dari sebelah kiri. Ya. Jadi jika P invertible dan P kali A sama dengan U, ini artinya adalah bahwa ketika kita melakukan operasi baris terhadap U, dia berkorespondensi dengan mengalihkan matriks P dari sebelah kiri. Ya, oke. Nah, berarti kalau kita lakukan operasi baris yang sama, tapi terhadap pasangan matriks A dan I, kalau kita persis melakukan operasi baris seperti yang di atas, tentunya A akan berubah jadi PA. Ya. Dan I akan berubah jadi PI. Berarti ini akan sama dengan UP. Nah, berarti si matriks P-nya itu bisa kita identifikasi lewat melakukan operasi baris terhadap pasangan A dan I sekaligus. Kalau kita ingin tahu matriks apa sih yang dikalikan di sebelah kirinya A agar kita memperoleh matriks echelon baris tereduksi, ya lakukan aja operasi baris sampai blok pertamanya jadi matriks echelon baris tereduksi. Blok yang keduanya itulah si matriks P yang diperlukan untuk membuat P kali A sama dengan U. Ya. Sekarang tulis P-nya sebagai P1, P2. Ya. Klaimnya adalah ruang 0 dari A transpos sama dengan ruang kolom dari P2 transpos. Ya. Nah, agar si notasi ini itu punya makna yang lebih hidup di pikiran kita, ini tuh bisa kita tafsirkan sebagai pembuat 0 A dari sebelah kiri. Ya. Jadi NA transpos itu adalah himpunan semua X sehingga X kali A sama dengan 0. Gitu, ya. Kalau yang normalnya NA adalah himpunan pembuat 0A dari sebelah kanan. Ya. Jadi sebagai pembanding antara NA transpos dan NA, ini Y sehingga A kali Y sama dengan 0. Gitu. Ya. Terus Anda bilang, ini kan kalau NA-nya seperti ini, harusnya NA transpos itu bunyinya himpunan semua Y, sehingga A transpos Y sama dengan 0. Ya. Tapi kalau Anda cek, dia akan persis sama. Ya. Kalau kita pergunakan definisi yang ini bunyinya jadi apa? Himpunan semua Y, sehingga A transpos Y sama dengan 0. Tapi ini kalau kita transposkan dua-duanya, ini jadi Y transpos A sama dengan 0. Dan ini sebetulnya sama aja dengan ini,
Cuman yang satu dituliskan sebagai baris, yang satu dituliskan sebagai kolom. Ya, dengan sedikit abuse of notation, kita anggap ini sama. Ya, cuma nulisnya aja ini ada yang terlentang, ada yang berdiri. Gitu. Ya. Oke, jadi ini si klaimnya ya. Sekarang kita mencoba pakai aja dulu sebelum kita membuktikan. Kalau kita pengennya ruang nol dari A, gimana caranya kita menerapkan hasil tersebut untuk mendapatkan ruang nol dari matriks itu? Berarti kita buat agar si A transposnya jadi matriks yang itu. Ya. Jadi kita bisa buat B sama dengan, ntar saya namanya yang mana? 2, 4, 6. Oke. Berarti kalau B-nya seperti ini, B transpose akan sama dengan A. Ya. Dan kita ingin mencari N B transpose yang sama aja dengan NA. Berarti NA ruang nol dari A sama dengan ruang nol dari B transpose, dan ini adalah ruang kolom dari P2 transpose. Dengan si P2-nya kita dapatkan dengan cara bagaimana? Kita lakukan operasi baris terhadap matriks B satu, dua, tiga, 2, 4, 6. Kemudian di sebelah kanannya adalah matriks identitas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke. Ini kita nolkan. 1, 2, 1, 0, 0. Kali min 2 jumlahkan. 0, 0, min 2, 1, 0. Kemudian dikali min 3 dijumlahkan. 0, 0, min 3, 0, 1. Nah, menurut algoritma tadi, kalau sebelah kirinya sudah matriks epsilon baris tereduksi, yang kanannya itulah si P-nya. Nah, ini udah epsilon baris tereduksi belum? Sudah, ya. Oke. Nah, karena jadi ini menentukan, saya perlu menegaskan bahwa si P1 dan P2-nya kaitannya dengan C0, ini ukurannya sama dengan C. Oke. Nah, berarti di sini yang menjadi U-nya, yang jadi C-nya apa? Yang ini. Ya, berarti P1-nya yang ini. Yang ini yang P2-nya. Nah, berarti menurut teorema yang barusan, A transpose apa? R dari P2 transpose. Berarti sama aja dengan span dari ini. Span dari min 2, 1, 0, min 3, 0, 1. Dan kalau Anda lihat tadi, ini persis adalah basis dari ruang nol yang kita buat tadi. Nah, dari yang S dikali ini ditambah T kali ini. Ya. Saya belum ngecek apakah hasilnya bisa berbeda, tapi yang pasti bahwa meskipun bentuk vektornya berbeda, tapi dia akan membangun si ruang nol yang sama. Ya. Ruang nol kiri dari A yang sama. Oke, berikutnya kita coba buktikan ini ya. Bukti. Kita ambil dari kiri ke kanan. Kalau Y yang mudah di mana?
Yang mudah adalah kalau di sini ke sana. Atau kita lihat dulu aja. Y unsur di Na transpose jika dan hanya jika A transpose Y sama dengan 0. Ini menurut definisi ruang 0. Jika dan hanya jika Y transpose A sama dengan 0. Ya. Kemudian kita punya not easy. Oke, karena si P-nya punya inverse, ya, berarti A itu adalah P inverse U. Ya, transpose P inverse U. Ya. Jadi sama dengan 0. Kemudian si U-nya adalah C0. Ya, transpose P inverse. Kayak si P inverse-nya kita tuliskan sebagai blok Q1, Q2. Ya. Ini dikali Q1, Q2. Kemudian U-nya kita tuliskan sebagai C0. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ini kan kalau mengalihkan matriks blok seperti menganggap ini sebagai entry aja. Berarti matriks blok ini dikalikan matriks blok ini hasilnya jadi apa? Ya, Q1C ditambah Q2 kali 0. Q2 kali 0 ya jadi 0. Jadi ini tinggal Y transpose Q1. Oh, ini oke, Q1C sama dengan 0. Nah, karena si C itu adalah baris-barisnya mengandung satu utama, ya. Anda di ALE pernah belajar, kalau isinya satu utama semua, ya dimensinya sama dengan banyaknya satu utama. Berarti si rank dari C-nya itu persis sama dengan banyaknya baris dari C. Ya, berarti ini punya rank penuh. Kalau ranknya penuh, ya, kemudian dikalikan matriks yang lain hasilnya 0, maka dianya harus 0. Jadi kalau rank C penuh, ininya isinya 0 aja, si pembuat 0-nya. Gitu. Pembuat 0 kiri ataupun pembuat 0 dari kanan. Ya. Jadi ini akibatnya Y transpose Q1 sama dengan 0. Ya. Nah, artinya apa? Pengennya kita apa? Pengennya kita tunjukkan bahwa si Y-nya itu ada di RP2 transpose. Ya. Oh, ini ke arah yang ini. Ini mau nunjukin bahwa kalau di sini akan ada di sini. Ini yang sulit dulu mah, ya. Oke, berikutnya kita ini itu inverse-nya dari si P. Berarti kan P inverse P sama dengan I, atau Q1 Q2 dikali P1 P2 sama dengan I. Ya, berarti Q1 P1 tambah Q2 P2 sama dengan I. Q1 P1 tambah Q2 P2 sama dengan I. Ya. Nah, ini dari sini kita kalikan dengan P1.
Ini masih 0 juga. Sekarang si Q1P1-nya kita gantikan menjadi I kurang Q2P2. Y transpose. Ini Q1P1 sama dengan I kurang Q2P2. Ya, sama dengan 0. Oke, kita transposkan semua. I transpose I dikurangi transposnya dari ini. P2 transpose Q2 transpose Y sama dengan 0. Ya. Ini I kali Y, ini dikalikan dengan ini pindah ke kanan. Jadinya bunyinya P2 transpose Q2 transpose Y sama dengan Y. Ya. Nah, tapi ini artinya apa? Artinya si Y itu ada di ruang kolomnya P2 transpose. Kan ruang kolom itu himpunan semua kombinasi linear dari, kan gini. RA itu adalah himpunan semua vektor yang bisa dituliskan kayak gini. Nah, A kali sesuatu itu semuanya ada di sini. Dan ini adalah P2 transpose kali sesuatu. Si Y itu bisa kita tuliskan sebagai P2 transpose kali sesuatu. Artinya apa? Artinya si Y-nya ada di ruang kolom dari P2 transpose. Y unsur di. Jadi barusan kita menunjukkan bahwa kalau kita ngambil unsur di sini, maka si Y-nya ada di situ. Atau dengan kata lain kita membuktikan ini subset dari R P2 transpose. Ya. Yang ke arah sebaliknya, harusnya lebih mudah. Kalau kita ngambil unsur di sini, ada pertanyaan? Kayak yang satunya lagi, kita punya PA sama dengan U. P-nya kita tuliskan sebagai P1, P2. Kemudian U-nya kita tuliskan sebagai C0. Ya, ini berarti P1A, P2A sama dengan C0. Khususnya P2 dikali matriks A sama dengan 0. Ya. Oke, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa si P2 itu pembuat 0 dari sebelah kirinya A. Ya. Padahal si NA transpose itu adalah himpunan semua pembuat 0 kiri. Karena P2 adalah pembuat 0 kiri dari A, jadi ini RP2 pembuat 0 kiri dari A. Tapi himpunan semua pembuat 0 kiri dari A itu adalah NA transpose. Oke, gini. Jadinya NA transpose sama dengan R P2 transpose termuat di NA transpose. Ya. Kalau sekarang S1 ditawarkan ngambil ekonometrika gitu, ada? Nggak ada? Mungkin yang tertarik ke arah finance gitu? Karena kalau di ekonometrika, ya dia aljabar linear, tapi kerjanya pakai matriks blok gitu. Ya. Jadi kalau Anda
tertarik ke ekonometrika, bagus juga berlatih bekerja dengan matriks blok. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kebebas linearan. Anda sudah pernah lihat, tapi pengalaman saya di ALE itu banyak yang keliru memahami kebebas linearan, definisi. Misalkan V suatu ruang vektor, saya nggak menuliskan dengan kalimat yang lengkap ya. Ruang vektor atas lapangan F. Kita punya himpunan V1 Vn, dikatakan bebas linear. Jika kombinasi linear alfa 1 V1 sampai alfa n Vn sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh alfa 1 sama dengan alfa 2, seterusnya seluruhnya sama dengan 0. Ya. Nah, perhatikan perbedaan antara persamaan ini dipenuhi oleh alfa 1 sampai alfa n sama dengan 0 dengan persamaan ini hanya dipenuhi oleh ini. Ya. Oke, pertama perhatikan bahwa kalau kita mengganti semua skalarnya dengan 0, kalimat ini benar nggak? Betul. Ya. Jadi setidaknya ini itu memenuhi ini. Paling tidak ini yang merupakan solusi. Ketika kita tahu bahwa nggak ada solusi lain selain ini, saat itulah kita bilang bahwa dia bebas linear. Ya. Nah, caranya nunjukinnya gimana? Oke, pura-pura kita nggak tahu ada skalar-skalar yang membuat ini sama dengan 0. Kalau memang dia bebas linear, dengan menggunakan informasi tersebut, somehow plus deduksi matematika, kita bisa memaksa mau nggak mau si alfa 1 sampai alfa n-nya harus 0. Jadi diketahuinya ini dulu, Anda tunjukkan ini. Jadi kalau mau pakai template, Anda mulai dari ini. Pandang ini benar. Terus entah Anda melakukan manipulasi apa, pokoknya Anda harus sampai pada kesimpulan bahwa ini haruslah 0. Bukan dengan mensubstitusikan, ini benar loh sama dengan 0. Memang udah tahu dari awal juga bahwa kalau masukin ini semuanya 0, ini bakalan betul. Gitu. Jadi informasi yang kita ketahui itu adalah ini saja bahwa ini benar. Bisa nggak dari informasi tersebut kita memaksa bahwa tidak ada opsi lain agar ini benar itu semuanya harus 0. Kalau kita bisa melakukan hal tersebut, maka barulah dibilang himpunan ini merupakan himpunan yang bebas linear. Ya. Kita lihat beberapa contoh. Contoh. Kita mulai dari yang paling mudah. Kalau kita punya sebuah vektor aja dengan V tidak 0, maka V bebas linear. Oke. Nah, gimana? Kita buktikan. Jadi tadi template-nya gimana? Misalkan lambda kali V sama dengan 0. Ya. Apa yang ingin kita paksa dari persamaan ini? Alfanya tidak sama dengan 0. Ya,
di sini kita nggak punya banyak informasi yang bisa kita katakan memangnya kenapa gitu kalau dia nggak nol gitu ya. Andaikan alfa di F tak nol, menurut sifat lapangan, setiap unsur tak nolnya punya inverse ya. Maka alfa punya inverse Nah, sekarang kita gunakan bintang, alfa inverse alfa V sama dengan alfa inverse 0 ya. Alfa inverse kali alfa sama dengan 1. Kemudian 1 kali V merupakan 10 sifat di antara sifat ruang vektor. 1 kali skalar 1 dikali vektor apapun adalah vektor itu sendiri. Kemudian ini ada sifat turunan, skalar apapun dikali vektor 0 adalah vektor 0. Oke. Nah, tapi ini kontradiksi karena tadi bilangnya V-nya nggak 0 ya. Berarti yang mana yang salah sehingga ada ketidakkonsistenan? Yang salah adalah mengandaikan bahwa ini nggak 0. Jadi mau nggak mau alfanya harus 0. Jadi alfa sama dengan 0 dan kita simpulkan himpunan yang isinya 1 biji aja bebas linear. Ya. Jadi kita mulai dari template kombinasi linear dari vektor-vektor hasilnya 0 dan ternyata itu memaksa kita untuk menyimpulkan alfanya harus sama dengan 0. Berarti sesuai dengan template ya himpunan satu unsur itu saja adalah himpunan yang bebas linear. Oke. Sekarang Anda coba misalkan UV bukan kelipatan skalar satu sama lain, maka UV bebas linear. Nah, gimana menurut template-nya? Misalkan alfa U tambah beta V sama dengan 0. Apa yang ingin kita tunjukkan? Bla 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 bla. Kita ingin melakukan deduksi sampai mencapai kesimpulan alfa dan betanya dua-duanya 0. Nah, tapi kita nggak punya banyak informasi. Mau kita coba kayak tadi ya. Ini ada alfa dan beta, pengennya dua-duanya 0 ya. Berarti kalau kita mengandaikan salah satunya ada yang nggak 0 mungkin akan menghasilkan kontradiksi ya. Misalkan andaikan alfanya tidak 0 ya. Alfa U sama dengan min beta V, alfa inverse alfa U sama dengan alfa inverse min beta V. Tapi ini akibatnya U sama dengan
Ada yang dilanggar nggak dari informasi awal? Apa? Oh, bukan. Ya, kedua faktor bukan kelipatan satu sama lain. Oh, ini kontradiksi. Si argumen kontradiksi ini menunjukkan apa? Oke, jadi haruslah alfa sama dengan 0. Kalau alfa sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. 0 kali U tambah beta kali V sama dengan 0. Beta kali V sama dengan 0. Tapi ini situasi di sini. Ya, situasi di tadi. Tapi V bebas linear. Ini juga tak 0 ya, dua-duanya. Tak 0. Hai. Jadi beta juga harus sama dengan 0. Karena alfanya 0 dan betanya 0, maka kita simpulkan UV bebas linear. Oke, nah di kuliah aljabar linear ini, si determinannya disimpan di paling belakang, sehingga Anda nggak boleh pakai argumen determinan untuk menunjukkan kebebaslinearan. Ya. Karena kalau pakai determinan itu kayak Anda nggak mikir apa-apa, pokoknya apa-apa hitung aja determinannya. Gitu. Ya. Padahal secara komputasi ngitung determinan itu mahal ongkosnya. Ya. Jadi most likely kalau katakanlah misalkan Anda tahu bahwa pakai Cramer's rule kita bisa menyelesaikan SPL gitu. Ya, tapi Cramer's rule itu harus pakai hitung determinan. Ya, tapi prakteknya secara komputasi nggak pernah orang mencari solusi dengan lewat menghitung determinan, karena si determinannya mahal ongkosnya. Oke, periksa apakah himpunan vektor 121 102 kemudian 567 bebas linear. Dicoba sebentar. Dead. Berarti toolsnya apa kalau kita, ini kan pada akhirnya seperti yang Anda pelajari di ALE, akan direduksi kepada permasalahan untuk menyelesaikan persamaan matriks, sistem persamaan linear yang bisa dituliskan sebagai matriks. Berarti yang Anda lakukan, Anda punya matriks A, kemudian Anda lihat rank-nya jadinya berarti. Ya, Anda lakukan operasi baris elementer sampai Anda punya matriks echelon baris
tereduksi. Kemudian Anda hitung ada berapa banyak satu utamanya. Kalau ada 3, ya berarti dia bebas linear. Kalau kurang dari 3, dia tidak bebas linear yang kita definisikan sebagai bergantung linear kalau tidak bebas linear. Oke, kita sebelum ngitung kita melakukan penerjemahan dulu. Apa artinya himpunan vektor-vektor ini bebas linear? Ya, berarti ini katakanlah kita beri nama sebagai U1, U2, U3. Ya. U1, U2, U3 bebas linear jika dan hanya jika kombinasi linear ini hanya dipenuhi oleh alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Nah, ingat bahwa kita bisa menggunakan point of view kombinasi linear ketika kita melakukan perkalian matriks dengan vektor. Ya, jadi si persamaan ini bisa kita tulis juga sebagai matriks A, isinya kolom-kolomnya adalah U1, U2, U3, dikalikan dengan alfa 1, alfa 2, alfa 3, sama dengan 0. Ya. Dan ini hanya punya solusi dan ingat bahwa kalau kita punya matriks A, kemudian kita lakukan operasi baris, solusi sistem persamanya itu nggak berubah. Ya. Nah, si matriks epsilon baris tereduksinya harus berbentuk seperti apa agar solusinya bunyinya alfa 1 sama dengan 0, alfa 2 sama dengan 0, alfa 3 sama dengan 0. Kalau ini sama dengan A, misalkan, kemudian kita lakukan operasi baris dapat E, ini epsilon baris tereduksi. E-nya yang seperti apa? Yang ekivalen dengan pernyataan ini. Oke. Ingat kalau kita punya matriks epsilon baris tereduksi berarti ada satu utamanya. Ya. Kalau misalkan kolom pertamanya itu 0 semua, konsekuensinya apa? Konsekuensinya alfa satunya boleh apa aja. Ya enggak? Karena misalkan 0 kali something ditambah berapa kali alfa 2 tambah berapa kali alfa 3 sama dengan 0. Berarti alfa satunya nggak berperan apapun. Ya, padahal kita inginnya adalah si alfa satunya harus sama dengan 0. Berarti nggak boleh ada kolom 0 di sini. Kalau nggak boleh ada kolom 0, berarti di sini harus 1. Tapi kalau ini 1 dan E-nya adalah epsilon baris tereduksi, di sini harus 0. Kolom kedua juga nggak boleh kolom 0. Ya. Tapi kalau kolom kedua satu utamanya di sini, konsekuensinya di sini 0 semua. Ya. Tapi kalau ini 0 semua, alfa 3-nya yang boleh nggak 0, boleh apa aja. Berarti ini harus 1. Ini. Oke. Jadi pada intinya kita mengetahui apakah ini solusinya 0 saja atau ada yang lain adalah dengan melihat apakah ketika kita lakukan operasi baris si matriks epsilon baris tereduksinya dia matriks identitas bukan. Kalau dia matriks identitas maka ya dia bebas linear. Kalau bukan ya nggak bebas linear. Oke, kalau Anda hitung cepat, jadi matriks identitas nggak kalau direduksi? Kita nggak usah menghitung. Tidak, oke.
Jadi kesimpulannya enggak ya, tergantung ini. Oke. Oke, secara umum Anda bisa lihat di buku, kita punya hasil berikut, kayak teorema aja. Misalkan A matriks M kali N, pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, ruang 0 dari A sama dengan 0. Ini sama aja dengan bilang solusi dari persamaan AX sama dengan 0 itu adalah 0 saja. Dan ini terkait dengan kebebasan linearan tadi. Ya. Ini jika dan hanya jika rank A sama dengan N. Nah. Artinya apa? Artinya ketika kita lihat di matriks echelon baris reduksinya, ada persis sebanyak N buah satu utama. Semua kolomnya memuat satu utama. Kemudian padanannya, kalau kita, nah ini sebetulnya pernyataan yang sama saja. Ruang 0 kiri dari A sama dengan 0 kalau rank A transposnya rank A sama dengan N. Nah, kalau Anda ingat di ALE ada apa? Pernyataan berikut ekivalen dari A sampai N mungkin ya. Sebetulnya ya kalau Anda bisa membuktikan itu semua, selesai ALE Anda. Isinya itu semua ALE. Enggak juga sih ada ruang hasil kali dalam ya. Tapi ya itu bagian yang penting di aljabar linear ya. Nah, barusan kita lihat bahwa AX sama dengan 0 memiliki solusi trivial. Solusi trivial itu adalah artinya solusinya hanya 0, 0, 0 saja. Ya. Dia terkait dengan apakah si matriks A itu kalau kita lakukan A matriks persegi terkait dengan apakah ketika kita melakukan operasi baris sampai echelon baris reduksi hasilnya adalah I ya. Jadi ini akan ekivalen dengan bentuk echelon baris reduksi dari A adalah I. Okay. Nah, di lain pihak, kalau kita melakukan operasi baris, melakukan serangkaian operasi baris sama dengan mengalihkan matriks A dari sebelah kiri. Berarti ini akan sama saja dengan ada B sehingga B kali A sama dengan I. Ya. Dan ini dengan tambahan info ini cukup juga untuk bilang bahwa A punya inverse. Meskipun sebetulnya harus dicek dua-duanya ya, B kali A sama dengan I dan A kali B sama dengan I. Tapi bisa dibuktikan bahwa ini akan ekivalen dengan A punya inverse. Nah, jadi ini
tiga hal ini semuanya ekuivalen. Kalau Anda ingin menunjukkan solusi dari suatu sistem persamaan linear hanya punya solusi 0 saja, bisa ditunjukkan dengan reduksilah A, kalau hasilnya matriks identitas, ya solusinya 0 saja. Gitu. Atau kalau Anda ingin tahu apakah suatu matriks A itu punya inverse atau tidak, tapi Anda nggak perlu tahu bentuk inverse-nya seperti apa, ya lakukanlah operasi baris. Kalau hasil akhirnya epsilon baris reduksinya I, dia punya inverse. Ya. Nah, ada beberapa kriteria yang belum Anda pelajari di ALE yang menunjukkan bahwa suatu matriks punya inverse. Misalkan yang cukup keren ini di buku Meyer adalah bahwa kalau entry diagonalnya dominan. Namanya apa? Diagonal dominan, ya. Definisi matriks A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AN1, AN2, N disebut dominan secara diagonal jika untuk setiap I berlaku nilai mutlak dari entry diagonal dibanding dengan entry-entry lain yang sebaris, dia jauh lebih besar. Dalam artian AII ini lebih besar dari sigma untuk baris yang sama, ya. Berarti AIJ. J-nya dari 1 sampai N dan J-nya tidak sama dengan I. Tapi ini yang dimutlakinya di sebelah mana? Sini. Nah. Contohnya misalkan apa? Contoh 15 min 31 186 misalkan min 10 3 min 6. Okay. Nah, kalau Anda di ALE, ya periksa apakah dia punya inverse. Mungkin Anda akan nyari inverse-nya langsung, atau Anda lakukan operasi baris elementer, apakah bisa direduksi jadi matriks identitas. Dengan kriteria ini, kita bisa lihat bahwa si entry ini nilai mutlaknya jauh lebih besar dari penjumlahan nilai mutlak entry-entry sisanya yang berada pada satu baris. Jadi nilai mutlak min 3 tambah nilai mutlak 1 cuma 4. Ini 15. Ya. 8 lebih besar dari 1 tambah 6. Nilai mutlak min 10 lebih besar dari min 6 tambah 3. Ini pasti akan punya inverse. Ya. Kenapa? Nah, tadi punya inverse atau tidaknya itu ekuivalen dengan apakah si matriks A ini persamaan AX sama dengan nolnya hanya punya solusi 0 atau tidak. Jadi untuk menunjukkan bahwa A itu punya inverse, cukup ditunjukkan AX sama dengan 0 punya solusi trivial. Ini bukti, ya.
Oke. Andaikan tidak. Andaikan tidak. Oke. Berarti ada vektor X yang entry-entry-nya nggak nol semua, sehingga ketika dikalikan oleh A dari sebelah kiri hasilnya nol. Ya. Maka ada X1, X2, Xn yang tidak semuanya nol, sehingga A kali X1, X2, Xn sama dengan 0. Nah, di antara ini kan ada yang nggak nol nih. Ya. Nah, di antara yang nggak nol ini kita bandingkan, kita cari entry yang nilai mutlaknya paling besar. Ya. Jadi kita misalkan XK nilai mutlaknya paling besar. Atau maksimum deh, ya, di antara semuanya, X1 sampai Xn. Oke. Nah, ketika kita mengalihkan A dengan ini, komponen ke K-nya apa? Berarti untuk mendapatkan komponen ke K, atau entry ke K dari AX, adalah apa? Adalah sama aja dengan baris ke K dari A dikalikan dengan ini. Ya. Baris ke K-nya itu ini dikali dengan ini isinya apa? AK1, AK2, AK3. Jadi kalau dikalikan baris ini dengan kolom ini, AK1X1 tambah AK2X2 sampai AKN XN. Nah, dan ini nilainya harus sama dengan 0 karena komponen berapapun dari kita mengalihkan A dengan dia hasilnya 0 semua. Ya, ini sama dengan 0. Nah, di tengah-tengah ini kan ada AKK XK. Ya, kita pindah ruaskan selain AKK XK. Berarti sisanya apa? Sigma AKI XI dengan I-nya tidak sama dengan K. Minus. Nah, jadi sisanya yang bukan AKK kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita ambil mutlaknya, oke, sama dengan ini. Sama dengan kalau kita ambil nilai mutlaknya, si minusnya hilang. Ya. Kemudian kita pakai kesamaan segitiga, yaitu X tambah Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X tambah nilai mutlak Y. Ya, berarti ini lebih kecil sama dengan penjumlahan dari nilai mutlak ini. Oke. Di sigma AKI XI
I-nya tidak sama dengan K. Nah, tapi si XK ini yang terbesar di antara semua nilai mutlak ini. Ya, berarti dibandingkan dengan XK, masing-masing X ini masih lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan XK. Ya. Nah, karena ini semuanya dikalikan dengan XK sekarang, ya. Berarti ini bisa dikeluarin gini nih, ya. Si nilai mutlak XK-nya bisa dikeluarkan, difaktorkan keluar. Nah, sekarang yang sebelah sini adalah AKK XK. Oke. Karena XK-nya nggak 0, kita bisa bagi, ya, nggak akan mempengaruhi kesamaan. Maka bunyinya jadi apa? Si entry diagonal ini lebih kecil sama dengan ini. Padahal kalau dominan secara diagonal, si entry ininya lebih besar sama dengan, lebih besar dari ini. Ya, tadi saya pakai sama dengan enggak? Oh, enggak, strict ya. Jadi ini kontradiksi dengan fakta bahwa kalau dia dominan secara diagonal, si nilai mutlak setiap entry diagonalnya lebih besar dari penjumlahan nilai mutlak entry sisanya. Di sini mengandaikan dia punya solusi tak nol, membuat ada suatu entry diagonal yang nilai mutlaknya lebih kecil sama dengan penjumlahan nilai mutlak entry-entry lain yang ada pada satu baris yang sama. Padahal kita tahu bahwa nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi kontradiksi. Jadi kesimpulannya adalah pengandaian ini salah. Ini salah. Kalau ini salah, artinya AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial saja. Tapi tadi itu ekuivalen dengan A-nya punya inverse. Oke, ini disebut sebagai matriks van der Monde. Oke. Klaimnya adalah matriks van der Monde punya inverse. Oke. Kita coba buktikan. Kayaknya anggaplah matriksnya entry-nya di bilangan real atau kompleks. Ya, tapi di lapangan juga berlaku sih. Tapi biar memudahkan, Anda bisa mikir di real aja dulu. Kita gunakan cara tadi, kita lihat apakah Vx sama dengan 0
hanya memiliki solusi trivial aja atau enggak? Ya. Oke, misalkan alfa 1, alfa 2, alfa n solusi dari Vx sama dengan 0. Ya. Kalau kita lihat baris pertama V dikalikan dengan X, bunyinya jadi apa? Jadi ini dikali dengan ini. 1 kali alfa 1 tambah 1 kali alfa 2, alfa 1 tambah alfa 2, X1 tambah alfa 3, X1 kuadrat, X1 pangkat N1 sama dengan 0. Ya. Baris kedua juga begitu. Jadi kalau kita tulis secara general, bunyinya jadi gini. Untuk I-nya mulai dari 1 sampai N. Ya. Sekarang tinjau polinom PT alfa 1 tambah alfa 2 T tambah alfa 3 T kuadrat. Oke. Apa yang bisa kita katakan dengan melihat persamaan ini terhadap polinom ini? X1-nya adalah akar. Ya. Berarti apa? Dari bintang, siapa yang merupakan akar dari polinom PT? X1, alfa 1, betul-betul X1. X1, X2, Xn, akar PT. Mungkin nggak? Ini adalah polinom berderajat N-1. Polinom berderajat N-1 punya maksimum N-1 buah akar. Tapi ini ada N buah akar. Jadi ini kontradiksi. Oh, ini harusnya saya bilang dulu di sini ya, andaikan sebentar, di mana harusnya ngomongnya? Atau enggak? Atau bisa juga kita mencoba menghindari pakai kontradiksi. Oh gini, harusnya bilang. Jadi satu-satunya polinom yang akarnya lebih banyak dari derajatnya adalah polinom 0. Gitu. Ya. Karena polinom yang bukan polinom 0, banyak akarnya sama dengan tidak akan lebih banyak dari derajatnya. Ya, jadi ini akibatnya nggak pakai kontradiksi. Jadi PT polinom 0. Kalau polinom 0, apa yang harus berlaku tentang si alfa 1 sampai alfa n-nya? Semuanya harus 0. Ya, berarti konsekuensinya apa? Satu-satunya solusi dari persamaan ini adalah ketika si vektornya itu entry-nya 0 semua. Berarti dia hanya punya solusi trivial, berarti itu punya inverse. Oke, konsekuensi diberikan
n buah titik di bidang X1, Y1, X2, Y2, Xn, Yn, ya. Maka tepat ada satu polinom berderajat n-1 yang melewati semua titik ini. Ini si titik di bidangnya, si XI dan XJ-nya selalu beda ya, karena ini kita ingin titiknya ini berasal dari fungsi. Kalau misalkan sininya 1,2 kemudian di sininya 1,3, ya nggak mungkin ada polinom ya, karena dia bukan fungsi. Dengan XI tidak sama dengan XJ untuk I dan J yang berbeda ya. Maka tepat ada satu polinom berderajat n-1 yang melalui semuanya. Oke, katakanlah kita punya kandidat nih polinomnya. Sekarang polinomnya adalah si PT ini. Ini bagusnya harusnya dari alfa 0 ya, tapi udah tanggung. Kita Oke. Kapan si polinom ini grafiknya melalui semua titik ini? Artinya kalau dimasukkan T-nya sama dengan X1, hasilnya Y1. Masukkan X2, hasilnya Y2. Dan itu akan ekivalen dengan V X1, X2, Xn sama dengan Y1, Y2. Ya. Ya. Oh, sebentar. Ya, makasih. Ini, ya. Si V-nya itu tadi tuh. Ya. Coba kalau kita lihat, misalkan baris yang ini dikalikan dengan kolom ini. Maka bunyinya persis yang ini dengan T-nya digantikan oleh X1. Ya. Oke. Nah, tapi karena V-nya punya inverse, maka ini punya solusi, dan solusinya tunggal. Ya. Karena V punya inverse, solusi bintang tunggal. Jadi persis ada satu buah alfa 1 sampai alfa n saja yang memenuhi ini. Akibatnya persis hanya ada satu polinom saja yang grafiknya melalui ini semua. Nah, si polinomnya sendiri bisa kita cari, namanya polinom Lagrange. Ya. Nah, karena kita sudah belajar ruang vektor abstrak,
tentunya yang ditanyakan apakah bebas linear atau tidaknya tidak hanya berbentuk vektor. Maksudnya tidak hanya berbentuk vektor di ruang, di Rn. Ya. Kita juga bisa menanyakan, misalkan kita punya himpunan fungsi atau himpunan matriks-matriks, apakah mereka bebas linear. Ya. Nah, contoh, kalau kebetulan kita bekerja dengan fungsi yang punya turunan, sampai turunan ketah hingga misalkan, bisa diturunkan sebanyak yang kita mau. Ya. Jadi, kita misalkan punya pertanyaan, apakah kumpulan fungsi-fungsi f1x, f2x, sampai fnx bebas linear. Ya. Nah, maka untuk menjawabnya kita bisa kembalikan ke definisi. Yaitu apa? Apakah kombinasi linear dari fungsi-fungsi ini ketika menghasilkan 0 hanya dipenuhi oleh skalar-skalar yang semuanya 0. Ya, jadi pertanyaan ini ekivalen dengan apakah alpha 1 f1x tambah alpha 2 2x sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh alpha 1, alpha 2 sampai alpha n yang semuanya 0. Oke, kita pakai contoh konkret. X, sin X, cos X. Dia merupakan himpunan bagian dari, katakanlah, fungsi yang kontinu di dengan kontinu. Saya nggak tahu orang fisika apa notasi fungsi yang terdiferensialkan berhingga kali delta hingga gini gitu. Ya, kita bikin aja gini. Ya. Oke, ini notasi sementara. Ini artinya adalah ruang vektor yang isinya adalah fungsi dengan domain bilangan real, dan fungsi itu bisa diturunkan berhingga banyaknya kali. Bisa kita cek dia merupakan subruang dari himpunan semua fungsi. Karena ya kalau dijumlahkan, kalau kita punya dua fungsi yang bisa diturunkan berhingga banyaknya kali, dijumlahkan juga demikian. Karena turunannya adalah turunan fungsi yang pertama ditambah turunan fungsi yang kedua. Ya. Oke. Oke, pertanyaannya apakah ini bebas linear? Oke. Oke, berarti sama saja dengan kita tinjau alpha x ditambah beta sin x ditambah gamma cos x sama dengan 0. Ya. Kalau kita bisa memaksa dari sini itu bahwa alfa beta gammanya semuanya harus 0, maka betul dia bebas linear. Ya. Nah, kalau kita tinjau sepintas, di sini kita hanya punya semacam satu buah persamaan aja. Ya. Padahal kita ingin nyari alfa beta gamma. Normalnya di sekolahan kita diajari bahwa kalau kita punya 3 variabel, perlu 3 persamaan untuk bisa mencari solusinya. Gimana kita bisa nyari persamaan yang lain? Ya, karena dia bisa diturunkan aja masing-masingnya. Ini sama dengan nolnya, sama dengan 0 sebagai fungsi. Jadi yang kanannya itu fungsi 0. Berarti kalau ini diturunkan, sama dengan kalau yang kanan diturunkan. Berarti lambda kali 1 ditambah beta kali cos x
dikurangi lambda kali sin X sama dengan 0. Ya. Kita bisa turunkan sekali lagi. 0 sama dengan 0 kurang beta sin X dikurangi gamma cos X sama dengan 0. Ya. Kita tuliskan X sin X cos X 1 cos X min sin X 0 min sin X min cos X dikali alfa beta gamma sama dengan 0, 0, 0. Dan ini berlakunya untuk setiap X. Oke. Nah, sekarang kalau kita bisa memilih suatu X tertentu sehingga matriks ini punya inverse, maka kesimpulannya apa? Kalau kita punya persamaan yang matriksnya punya inverse, maka solusinya 0 saja, trivial. Jadi kalau kita bisa milih suatu X tertentu yang kita memastikan dia punya inverse, ya udah. Alfa beta gamanya harus sama dengan 0 dan konsekuensinya adalah dia bebas ini. Gitu, ya. Mau dimasukin berapa? Kayaknya 0 menarik. Pilih X sama dengan 0. Jadinya bunyinya 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, min 1. Ya. Ya, Anda bisa lakukan apa? Operasi baris untuk dapat gini pada akhirnya. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini punya inverse. Karena ini punya inverse, maka si alfa beta gamanya harus 0 semua. Dan konsekuensinya adalah himpunan ini bebas ini. Yang mana? Yang ini? Oh iya, sorry. Berarti jangan yang ini dipilihnya. Kayaknya pi per 2 gitu, atau pi misalkan, maaf. Kalau pi jadinya apa? Pi 0 min 1, 1 min 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Ini punya inverse. Ya kita bisa curang dulu pakai determinan meskipun nggak boleh. Oke, kita misalkan kita tuliskan jadi 1 min 1, 0, pi 0 min 1, dan 0, 0, 1. Ya. Dijumlahkan ke sini. Nah, ini matriks blok yang ininya bebas linear, ininya 1. Jadi kalau Anda lanjutkan ini akan jadi matriks identitas kalau direduksi. Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Karena ada suatu X0 yang membuat ini punya inverse, maka si himpunan fungsi-fungsi tersebut bebas linear. Ya. Nah, di fisika mungkin lebih sering dipakai ada yang disebut sebagai Wronskian. Matriks Wronski. Jadi isinya adalah matriks yang baris pertamanya adalah si fungsi itu didaftarkan semua.
Kemudian berikutnya turunan pertamanya. Sampai turunan ke N-1. Oke. Dari apa yang kita lakukan, kita bisa bilang bahwa kalau ada suatu X0 sedemikian sehingga si Wronskian ini punya inverse, maka si himpunan fungsi-fungsinya merupakan himpunan yang bebas ini. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa ini cuma satu arah. Kalau ada X0 yang demikian, maka dia bebas linear. Tidak berarti bahwa kalau tidak ada X0 yang demikian, dia menjadi bergantung linear. Enggak. Ya. Kita nggak tahu, harus pakai cara lain. Kayaknya ada contoh di buku di mana Wronskiannya selalu tidak punya inverse, tapi himpunan fungsinya tetap bebas linear. Oke. X pangkat 3 dengan nilai mutlak X. Kok mutlak X? Oh, bedanya? Oh, beda-beda. Ini bebas linear. Ya. Dan kita bisa bilang bahwa mereka bebas linearnya itu lewat argumen yang tadi, bahwa yang satu bukan kelipatan yang lain. Ya, nggak ada skalar yang persis X pangkat 3-nya itu sama dengan suatu skalar kali ini. Nggak. Ya. Oke. Jadi ini kita tahu bebas linear. Ini for effect, ini benar. Ya. Tapi kita ingin melihat bahwa si kriteria Wronskian nggak bisa menyimpulkan bahwa ini bebas linear. Ya. Oke. Wx-nya jadi apa? Ini X pangkat 3, ini X pangkat 3. Kalau ini diturunkan jadi 3X kuadrat. Kalau ini 3 nilai mutlak X kuadrat dikali dengan turunan nilai mutlak X. Nilai mutlak X apa? X per nilai mutlak X. Jadinya X pangkat 3 nilai mutlak X pangkat 3 3X kuadrat dengan 3X kali X. Kalau X-nya positif, ini sama, ini sama. Ya. Ini akan sama dengan 3X kuadrat X pangkat 3 X pangkat 3 3X kuadrat 3X kuadrat kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari 0, ini akan jadi X pangkat 3, yang ini jadi apa? Min X pangkat 3, yang ini 3X kuadrat, yang ini min 3X kuadrat. Ya. Ini juga untuk sembarang X nggak punya inverse. Untuk sembarang X0. Nah. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa si Wronskian itu hanya kriteria satu arah saja. Kalau Wronskiannya punya inverse, maka dia bebas linear. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa kalau Wronskiannya tidak punya inverse untuk setiap X0 apapun yang kita masukkan, kita nggak bisa bilang himpunannya tidak bebas linear. Ternyata tetap bebas linear karena yang satu bukan kelipatan yang oke.
Nah, mungkin terakhir Anda juga perlu bisa menunjukkan sebuah himpunan bebas linear atau tidak dari secara abstrak ya. Oke. Kelatihan. Kita pakai yang 3 biji aja. Misalkan UVW bebas linear. Apakah U tambah V, U tambah V tambah W bebas linear? Oke, ini Anda belajar menggunakan definisi. Ingat tadi definisinya pakai template. Misalkan kombinasi linear sama dengan 0. Ya. Kemudian Anda harus memaksa bahwa skalarnya harus sama dengan 0. Nah, si informasi yang diberikannya jangan langsung dituliskan. Ya. Nanti ketika ingin dipakai saja, bahwa karena ini bebas linear akibatnya apa. Gitu. Dicoba. Ini jadinya segini, 10 atau ada yang nggak dalang? Tinggal 2 menit. Oke, let's see. Oke, mulai dari template apa? Misalkan alfa kali U tambah beta kali U tambah V ditambah gamma kali U tambah V tambah W sama dengan 0. Ya. Nah, fakta ini bebas linear itu dibacanya sebagai kalau ada kombinasi linear dari U, V, W yang menghasilkan 0, maka skalar-skalarnya harus 0. Sekarang kita tulis ulang ini sehingga dia merupakan kombinasi linear dari U, V, W. Ini yang ada U-nya alfa tambah beta tambah gamma U ditambah beta tambah gamma V ditambah gamma W. Oke. Nah sekarang baru kita bisa invoke panggil bahwa dia bebas linear. Apa yang bisa kita simpulkan? Karena UVW bebas linear, maka apa? Maka skalar-skalar dari UVW-nya sama dengan 0.
Tapi skalar-skalar UVW itu siapa aja? Ini. Oke. Maka saya bisa mulai dari sini. Oke. Masukkan ini ke sini. Betanya sama dengan 0. Masukkan ini 0 dan ini 0. Alfanya 0. Ya. Karena tadinya kita mulai dari sini dan berakibat alfa, beta, gamanya semuanya 0, maka kita berkesimpulan dia juga bebas ini. Ya. Oke, begitu saja sampai hari kapan? Hari Selasa. Kalau PRS kapan? No.